ditanya malah muter. Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku Awal dan kepadamu. al-akhir itu Tuhanmu siapa? diberi nikmat oleh siapa coba? Kalau kamu merujuk Al-awal ke dan Al-Quran. al-akhir itu siapa? Allah yang zohir itu siapa? Ini kamu lari kemana sih? Orang diajak ngobrol diskusi Tolong malah. ketika diskusi dijawab pertanyaannya, ditanyakan gitu loh, jangan melebar dulu. Saya tanya tadi itu Yesus itu Tuhan apa ciptaan gitu loh. Ini saya baca, jawab. saya baca sampai selesai ya Al-Quran ini ya, ayat ini. Jawabannya Karena yang tadi di framing. Wah, bentar dulu panutan diem. Bentar dulu panutan Wahai Isa di-mute putra dulu. Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan roh suci, roh kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia pada waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu. Ini Tuhanmu diajari menulis. Siapa yang ngajarin kalau bukan Allah? Mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku. Tanpa izinnya Allah tak akan mampu. Ya, paham ya? Saya ulangi. Ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, K besar ini. Kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku ini. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel. Di Biblemu benar kan ketika mau menghidupkan itu berdoa kan, Tuhanmu Yesus itu yang kamu tuhankan. Sama, dikala waktu engkau mengemukakan kepada mereka keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Di masa Isa Al-Masih, di masa Nabi Yesus itu banyak pula orang-orang kafir. Nah kalianlah ini penerusnya di era modern yang menuhankan anak manusia. Kalau Yesus masuk ke kerajaan Bapa, harusnya bukan anak manusia lagi. Yesus mengaku tetap anak manusia. Oke, aku jawab ya. Aku jawab ya. Kamu Jangan jawab potong apa? ya. Kamu jawab apa? Apa ciptaan Yesus kalau Yesus itu Tuhan gitu? Itu jawabanmu. Harusnya ayo. Ya, kan tadi dijawab Tuhan itu adalah pencipta. Kan? Aku kasih firman yang menciptakan itu kan firman. Yesus adalah firman. Itu dari Alkitab. Firman Dan siapa? dari Quran, Nabi Isa menciptakan burung. Berarti menurut akal logika Nabi Isa adalah Tuhan karena dia menciptakan burung. Akal logika Betul. botol itu, akal logika botol. B.J. Habibie Tapi, itu Ini terkaitnya di mana? Sebentar bang, almarhum B.J. Habibie itu Kenapa kayak gini? Ini kenapa saya diserang pribadi? pertama kan yang nanya akal logika. Kenapa saya diserang pribadi? Loh, saya nggak menyerang. Saya bertanya, salah gak Jangan kalian playing menuhankan anak victim. manusia? Jadi kayak gini kan berbelit-belit kan? Tadi kamu nanya. Gini, tunggu saya ngomong. Gini, saya ngomong dulu ya. Salah tidak kalian menuhankan anak manusia? Jadi kayak gini. Yang tidak bisa manusia itu lakukan, ya, kalian sembah, jadi terpaksa jadi dia. Taunya kamu dari mana kalau Allah itu bukan ciptaan Muhammad? Taunya dari mana? Bisa juga kan Allah diciptakan oleh Muhammad? Ya kan? Allah itu sudah ada Karena semua Muhammad tempat. nggak ada mujizat, Allah nggak ngasih mujizat ke Saya Muhammad. tanya ke Anda Dan tentang Yesus. asumsi kamu. Nanti Anda bebas. Saya kasih Anda bertanya sama saya 3 kali tentang Al-Quran, tentang Nabi Muhammad. Saya jawab. Gantian dulu Tapi bicara. satu pertanyaan saya, tolonglah dijawab dengan data yang otentik, dengan Bisa data yang tidak? valid. Tunggu dulu, jangan kejang-kejang. Nggak kejang-kejang.
Saya ngomong ini, aduh. Inilah, Nanti semuanya kalian dua aja ngomong. izin bang, data lagi nih. Kalau baca data menarik kan? Ini data nih. Iya, data. Biar kalian oten ditampol Tes, kamu tes. sendiri nih. Di bilangan 23 catat nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bilangan Saya bisa izin bicara sedikit bang. 12, di bilangan di kitab bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia Udah cukup bang. bukan Cukup, anak Bang, manusia, udah, ini itu. jelas. Udah ya, udah Nah, cukup jelas ya. Nah, oke, Bang Edos mau ngomong apa bang? Lanjut bang. Aku jawab bilangan Ini begini ya. bilangan itu aku jawab. Mohon maaf Sabar, ini sama panutan, saudara-saudara sabar. Kristen. Ini saudaraku, Bang Edos mau Jadi lanjut bang. mereka ini suka mengedepankan iman mereka daripada akal mereka ini mereka injak-injak, mereka masukkan doktrin. Walaupun sudah secara detail yang diberitahukan kepada saudara-saudara muslim, yang dimana sudah ada datanya bahwa Isa itu putra Maryam itu adalah ciptaan Allah, mereka suka mengutip ayat-ayat Al-Quran untuk mencari pembenaran. Padahal memang sudah jelas dalam Alkitab mereka itu bahwa tertulis di dalam Yohanes 20:17 Yesus mengatakan sembahlah Allah Tuhanmu itu. Sedangkan mereka suka mengambil pembenaran dalam Al-Quran bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, adalah jalan yang lurus. Mereka suka juga mengutip dalam surat Az-Zukhruf 61 bahwa Isa jalan yang lurus. Tetapi ini mereka juga lupa di dalam surat Az-Zukhruf 64 apa kata Isa di situ? Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhanmu, kamu dan Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Itu perkataan Isa. Jadi di situ Isa mengatakan bahwa Allah itu jalan yang lurus. Cuma di sini saudara-saudara Kristen suka mengambil poin-poin seenaknya saja, sesuka hatinya saja, suka mengambil dari perjanjian lama. Mereka mengambil kitab nubuatan untuk digenapi dalam perjanjian baru yang sudah dikanunikan itu. Tetapi dalam Alkitab mereka sendiri untuk membuktikan mujizat Isa itu atau Yesus itu, coba buka Kisah Para Rasul nomor 2:22. Di situ terbukti bahwa Isa itu hanya dibantu oleh Allahnya sendiri, bukan bisa menciptakan. Anda mengambil bahan data dari Alkitab, dari Al-Quran untuk mengatakan Isa itu bisa menciptakan. Alkitab kalian sendiri mengatakan dia itu bermukjizat tanpa dengan bantuan Allah itu sendiri. Buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Atau saya bacakan ya. Jadi di sini ada terus, hai orang-orang Israel, dengar perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Jadi dia ini hanya perantara yang diberikan mukjizat dari Allah. Jadi di tengah-tengah kamu seperti kamu ketahui. Jadi di sini juga tertulis di dalam Yohanes 5:30 dikatakan bahwa dia itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sadar, jangan suka mengambil kitab orang untuk jadi pembenaran, suka mengambil perjanjian lama untuk jadikan kitab nubuatan. Percaya dirilah dengan Alkitab kalian sendiri, dengan Bibel kalian. Oke, terima kasih. Saya mau menanggapi ini, panutan tadi mengutip Al-Quran ya, surat Al-Imran ya, ayat 45. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Inilah kesesatan pemahaman dia dinarasikan ke publik. Saya tanggapi ini karena dipotong sembarangan, maka terkesan bahwa Nabi Yesus alaihissalam atau Isa Al-Masih saja Nabi yang terkemuka di dunia sampai akhirat. Seharusnya ayat tersebut secara utuh dan lengkap dibaca. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan ini fokus ya, dan termasuk orang-orang, double orang ini, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Pantaslah Nabi berjumpa dengan Nabi Isa Al-Masih bersama Nabi Yahya di langit kedua ketika Isra Mi'raj. Banyak. Nabi Ibrahim itu yang paling atas di langit ke-7, Nabi Musa langit ke-6, Nabi Yesus di langit kedua, termasuk orang yang didekatkan. Ayat tersebut bermakna bahwa Nabi Isa alaihissalam termasuk salah satu di antara orang yang terkemuka atau terhormat dan didekatkan kepada Allah dalam Al-Quran. Orang yang terkemuka dalam kurung wajib bukan hanya Yesus saja, para nabi lainnya juga terkemuka di sisi Allah. Sebab mana ayatnya?
Nggak ada ditulis salah satu, jangan nambah. Yang Bang Rey, nambah-nambah itu bukakan kamu. doa Nggak Nabi ada Isa, salah Bang satu, Rey. nggak ada salah satu. Tunggu, sabar panutan. Bang Rey, buka doa Nabi Isa ketika dia membuat burung di tanah liat. Bang Rey. Oh ya, disclaimer ya, aku bukannya mengatakan Yesus adalah Isa. Tadi ya, kan bukan Anda gitu. bilang Maksudku tadi bukan gitu. Isa di Al-Quran. Menciptakan. Tanggung jawab dulu, tunggu jawab. Ketika Anda bilang Isa di Al-Quran bisa menciptakan, Anda bilang dia Isa adalah Tuhan. Bang Rey, tunjukkan Itu kan datanya Bang kamu- Rey, itu doa kamu kan Nabi minta Isa Bang Rey. bukti. Sabar. Karena kamu kan minta bukti, di mana buktinya Yesus Tuhan. Ya Anda menciptakan. memframekan bahwasanya Isa Saya di kasih bukti. Isa di Al-Quran itu Di bisa Al-Quran menciptakan kamu. sebagai Tuhan. Berarti kamu harusnya percaya bahwa Nabi Isa itu Tuhan karena dia menciptakan. Kamu minta Aku Kamu menciptakan minta bukti. roti, aku membuat roti, nanti aku kamu Tuhan kan gitu. Masya Allah. roti, gimana sih? Udah bisa cancel kita. Ya, jawab dengan pertanyaan saya tadi Oh, ya. ya, soal- Balik ke topik awal, oke? Jawab. Ya. Itu. Tapi pertama aku mau nunggu. Saya tidak mau diskusi kusir, tunjukkan saja datanya, Bang Dah. Ya, datanya kalau memang ada tuh tunjukin. Biar sama-sama kita belajar di sini. Kalau saya salah, tunjukin saya salah. Ketika Bang Abang ditanya A, Abang harus menjawab A juga. Namanya Ari misalnya. Ditanyanya. Abang juga menjawabnya Ari adalah jangan ditanya Ari, Abang menjawab bunga adalah kan nggak nyambung. Oke, Paham, sekarang kan? saya juga minta bukti. Saya minta bukti Allah menciptakan sesuatu, misalnya Aduh, burung. ketika saya tanya belum dijawab Di malah nanya Al-Quran. balik gimana sih ya? Saya Bisa minta nggak bukti gantian? Allah menciptakan burung, ada saksinya. Bisa nggak gantian? Quran, gitu loh. Hah? Ya. Atau kalian aja kalau nggak usah naikkan orang kalau nggak bisa ngomong. Gitu loh. Pertama Panutan saya ini gimana mau sih? menuntut ini panutan, ya. Nah, saya Kami mau kan minta bilang, bukti Yesus Gini, menciptakan panutan. sesuatu. Saya kasih buktinya. Sekarang saya minta bukti Allah menciptakan sesuatu. Dilihat orang, ada saksinya. Sedangkan di kisah para rasul itu sudah jelas, Bunda. Itu bahwa Boleh, Yesus Allah itu hanya menciptakan mukjizat yang diberikan kekuatan oleh Allah. halo, Mana Yesus mengatakan bahwa ini ciptaannya? Enggak ada. bisa nggak gantian ngomong? Kok Alkitab sendiri dibantah? Dengerin, nggak nyambung sama pertanyaanku. Tadi kan kalian Panutan, dengerin. Semua nabi itu punya mukjizat. Kalau semua nabi dibilang Tuhan, yang mana Tuhannya? Loh, mujizat Ini. Muhammad apa? Ini datanya ini surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, Segala kami itu sesuatu. siapa? Kami itu siapa? Kami itu istilah bahasa Arab yang dipakai. Enggak, Bang. Kami itu merujuk ke Allah, Bang. Tidak. Kami itu merujuk ke Allah. merujuk Udah. kepada Allah. Bukan malaikat dan Allah. Kami itu merujuk ke Allah, tidak ada bantuan malaikat. Anda jangan framing Islam itu bukan kayak Oten ya. Bersih Bentar tuh. dulu, makanya Oten ini kan pahamnya terjemahan Indonesia saja. Kita Muslim paham original bahasa Arab itu seperti apa konsepnya. Kata kami itu bisa dipakai untuk satu orang Ini yang dengan ngomong siapa? keagungannya. Contoh Raja Arab Saudi ketika berpidato memerintahkan Ini yang ngomong siapa prajuritnya ini? memakai kata kami. Itu bisa bahasa Arab. Ini siapa yang ngomong? Untuk keagungannya. Di Lanjut Kang Rey. di PL juga ada itu, makanya di PL itu juga ada kan sama-sama pewahyuan ya Taurat Musa itu ada Kenapa kami? serupa dengan gambar kita itu siapa, bukannya banyak di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi keagungannya, maka memakai kata wabarakatuh. kami ini kan menceritakan Selamat pagi, Bang. berarti maha besar, maha agung, maha kuasa untuk Berarti ya, kekuasaannya memakai istilah kata kami, berarti tapi untuk Islam seorang arahnya Tritunggal dong. Kita kan Amoy, abang izin partun boleh mau ya mau pulang kerja Kupingnya mau. mau dipakai buat mendengar. Nanti di rumah abang lanjutin lagi.
Kita kan Allah Waalaikumsalam Tritunggal. warahmatullahi Berarti kami itu Allah Tritunggal dong ya. Assalamualaikum. Saya jelaskan, waalaikumsalam. Kami saya jelaskan lagi. Panutan itu nggak ada Saya pikirannya jelaskan apa ya? lagi, kupingnya dipakai untuk mendengar ya, akalnya untuk menangkap, menerima. Sudah dijawab. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Bercakap aja orang masuk pun nggak dihiraukan. Nggak assalamualaikum. Kata Sudah, kami, walaupun dijawab dalam Waalaikumsalam. Bang. Assalamualaikum. kata kami atau bahasa Arabnya nahnu itu bisa dipakai untuk orang pertama. Assalamualaikum. Cara bahasa Arab ya, bisa dipakai untuk orang pertama tunggal. Paham nggak ini bahasa Indonesia, panutan? Orang pertama tunggal satu. Tetapi di situ menjelaskan kenapa memakai kata nahnu kami. Di situ menjelaskan keagungan, kebesaran, kekuasaan. Ini terbukti kalimatnya, konteksnya ini menciptakan segala sesuatu memakai kata kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada bukti data. Waalaikumsalam abang. Makanya kita kembali ke data, kembali ke kitab, jangan Orang pakai itu kok asumsi. bercakap-cakap aja itu. Assalamualaikum. Salam. Tadi salamnya. Jelas ya, sekarang kalau firman yang di PL itu adalah diklaim adalah Yesus, sekarang saya minta bukti. Tuhannya Musa itu mengkabarkan ingin menjadi manusia, lalu dikasih nama menjadi Yesus di abad 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuhannya Musa yang di PL itu, yang kamu klaim itu adalah Yesus, ya, yang menciptakan segala sesuatu, katamu. Tunjukkan bukti. Tuhannya Musa itu mengkabarkan ingin menjadi manusia, ya, di abad ke-1 Assalamualaikum. dengan nama Waalaikumsalam. Yesus. Agar tidak tafsir bebas, harus ada bukti pemberitahuan kabar dari Tuhannya Musa, Elohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada enggak? Otan bisa jawab enggak ini? Assalamualaikum. Ya Yesus itu ada nubuatannya di perjanjian lama tuh banyak. Ada Assalamualaikum. iya banyak Waalaikumsalam. yang bilang assalamualaikum Masuk. kali-kali gimana sih? Nggak fokus jadinya. Ganggu ini udah dijawab loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bu, halo. Assalamualaikum. Halo. Bisa saya bicara? Halo. Halo, bisa saya bicara, Bu? Bapak, Ibu, bisa saya bicara? Ada Halo. nubuatannya bagaimana? Pengkabaran dari Elohim sendiri bahwa dia ingin Mau menjadi anjing, manusia mau bagi anjing. Bunda Maryam. Bisa saya bicara, Pak, Bu? Silakan Halo. Anda dari agama apa? Udah disalam tadi udah dijawab. Islam, Bu. Ya lanjut silakan mau ngomong apa bang? Bu, kalau Nabi Yesus itu kan punya mukjizat, bisa menghidupkan orang mati, Halo. bisa bikin orang bisa berjalan, lumpuh bisa berjalan, iya kan? Assalamualaikum. Makanya orang Kristen menuhankan Yesus. Ini hasil Mak lampir itu terbang, mak lampir. Assalamualaikum. Udah aku aja yang rame banget. Silakan yang umat Islam lanjut lagi. Gimana panutan? Jawabannya apa tadi? Assalamualaikum. Ini aduh ada yang Siapa sih ini yang ngomong yang ganggu aja nih gangguin ya? Everlyn itu Memberikan Tapi salam katanya- hukumnya Mute dulu sunnah, lah, yang lain menjawab di-mute salam dulu lah. hukumnya wajib, mempermainkan salam sehingga ada Ramai muslim banget. yang tidak menjawab padahal itu wajib, maka tanggungannya sendiri itu balik ke Anda. Bang Ray, tadi udah dijawab Iya, tuh sama makanya. Amo Iya, yang lain sudah belum dijawab tadi. Tetap wajib sampai Sudah dijawab 27 tadi. kali, sampai 27 kali dijawab yang mendengar semuanya. wajib menjawabnya kalau nggak dosa. Ini mempermainkan salam. Iya, makanya kembali ke dia lagi nanti. Allah Maha Tahu, Maha Adil, Maha Bijaksana. Assalamualaikum. Oi, bertindaklah Moy. turunin aja. Ini Siapa yang ngomong? Everlyn. ini tadi Panutan, ya aku mau jawab ini assalamualaikum mulu nih.
Gimana nih jawabnya? Siapa Ya nama udah papa? lanjut Siapa? panutan udah. Siapa nama papa tirinya Tuhan? Papa tirinya Tuhan. Pertanyaannya apa sih, kok banyak banget kayaknya deh pertanyaannya. Satu persatu. Dua. Yang ketuhanan Yesus kamu itu. Lu Bang, tolong ulang. Ini Everlyn selalu Ganti-ganti, masa pertanyaan satu belum dijawab udah ada pertanyaan lain? Ada berapa tuh tadi pertanyaannya? Bingung Dua jawabnya pertanyaan mana. kedua. Pertama, Kristen kan mengklaim bahwa Tuhannya Musa itu berubah wujud menjadi manusia, ya kan? Bukan berubah wujud, inkarnasi, beda. Tuh, kalau berubah wujud berarti yang di atas ada dong. Nggak ada pernyataan jelas dari Yesus Ada. Kristus pernah berinkarnasi. Jika ada mikotomi Yesus yang dikatakan 100% manusia 100% Tuhan, itu tertulis di mana? Coba tunjukkan. Fokus saja dulu, fokus. Asumsi mereka. Tuh, ada lagi Fokus dulu pertanyaan lain dengan lagi. akal logika tadi. Yang tadi udah kayaknya mereka nggak ada jawaban bukti Yesus menciptakan Apa? itu. Apa? Loh, dia Ya, jawab kembali. nggak terima. Kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Di PL kan ada Allah berfirman, jadilah malam, maka malam pun jadi, ya kan? Itu Tadi kan bukti yang pertanyaan bahwa akal logika. Kok jadi kamu yang apa? ya udah mau dilanjut yang mana dulu nih? Saya ngalah lah. Mau dilanjut yang mana dulu? Gitu loh Bang. Biar tadi kan perjanjiannya kan teratur kan gitu. Oh, terus apa yang dibahas? Langsung saja poin. Tadi gini, saya juga dari tadi udah sibuk beberapa kali ngomong assalamualaikum dijawab, tapi tak juga didengarkan, kalian lanjut juga ngomong kan gitu. Sudah dijawab tadi. Saya tadi jawab, cuma saya lupa buka mic-nya. Begini Lanjut Bang. saja. Ya, pertama saya mau menegur ini panutan. Memang benar yang dikatakan orang ini, ya saya Kristen ini, ya. Memang benar yang dikatakan orang ini. Kamu tidak to the point kalau menjawab. Kamu ingin menjawab tapi sebenarnya tidak bisa. Kamu nggak boleh ngambil kalau yang namanya dari Al-Quran, ya. Kamu sudah 2 kali salah di situ, salah terhadap Alkitab. Udah, Salah langsung juga saja kamu terhadap ada jawaban Al-Quran. enggak? Abang, langsung aja kamu ada jawaban. Kalau untuk pertanyaan, saya katakan tidak perlu dijawab karena pertanyaan itu tidak logis. Selesailah di situ, nggak usah Kan mengkar-mengkar. gitu, oke, udah Kamu lanjut. nggak perlu jawab. Kamu Kristen apa Kristen odong-odong kamu? Ngaku-ngaku Kristen. Makanya udahlah, Bukan skip aja. Kristen odong-odong. Jadi logika abang ini sangat parah, saya bilang. Yang namanya Coba Tuhan doa yang Bapak kami. dituhankan, Coba kamu doa harus Bapak ada kami. bukti kenapa dia dituhankan gitu. Dia bisa menciptakan sesuatu yang makhluknya itu tidak bisa menyamainya. Contoh menciptakan langit, bumi, mengatur siang dan malam. Ini siapa yang ngatur? Mengatur hujan. Siapa? Begini, Apakah kalau Raja Amerika Serikat, kalian mau Presiden Amerika Serikat menggiring, yang memisahkan antara firman yang menjadi manusia dengan Yesus, itu kami tidak bisa terima. Itu pertanyaan itu tadi sudah penggiringan opini, ya, memisahkan antara firman yang menjadi manusia yang bernama Yesus, gitu loh. Oh, itu Kamu jawab apa pertanyaan sih? jawab. Botol banget itu kamu. pertanyaan berikutnya itu tadi. Botol banget. Siapa itu yang bilang botol? Kau. Siapa? Nggak Siapa nyambung kau, kau? turun aja kau. Nggak nyambung kau. Bukan Nggak nggak sesama nyambung. kita. Kau tuh yang jadi host yang Coba doa bodoh. Bapak kami kau. Jadi host aja salah orang. Apa? Doa apa? Ya elah. Abang Doa ini apa kau bilang? Abang, dengerin saya, Abang, fokus ke saya. Anda ini merasa pemikiran yang berbeda ya, bijak ya. Sekarang bisa jawab nggak? Di mana Tuhannya Musa itu mengkabarkan apa menurut abang nih menjadi Tuhannya Musa menjadi Yesus itu loh, maksudmu itu menjadi apa? Melakukan proses apa itu namanya? Iya, memang tadi kan sudah dijelaskan teman-teman saya mengatakan firman itu menjadi manusia, inkarnasi. Kalian tidak percaya, kalian tidak terima, kan gitu. Itu Jadi, penjelasan siapa itu? Buka datanya. Yohanes, kitab Yohanes. Yohanes ngutip dari siapa? Kok ngutip dari siapa? Nah,
Yohanes dari kan iman. manusia. Itu kan iman dia. Dia kan murid Yesus. Nah, Yesus ada nggak mengatakan seperti itu? Yesus ada nggak menyangkal? Yesus pernah nggak mengatakan? Ada di dalam Matius 7 ada nggak 22 menyangkal? 23. Yesus menyangkal. Yesus menyangkal, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan memasuki kerajaan surga. Itu dia menyangkal bahwa ketuhanannya dia itu bukan Justru yang biasa. ada Yesus malah Karena bahwa tidak. orang yang akan memasuki dalam Itu kerajaan bisa surga itu ditafsir lain. orang yang mengikuti kehendak Bapaknya. Itu bisa penyangkalan ditafsir Yesus. lain. Nah, kamu katakan di mana itu Yesus tidak menyangkal. Tapi dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, di situ Yesus menyangkal. Sekarang Bukan setiap ada orang yang nggak berseru Yesus kepada Tuhan Yesus Tuhan akan memasuki mengatakan, dalam "Aku kerajaan bukan surga." firman"? Nah, di situ penyaksian Yohanes, baca di Yohanes 21-24. Yohanes berkata, dialah murid yang menjadi saksi. Berarti bukan Yohanes yang menjadi saksi. Baca Yohanes 21-24. Buka Tidak Bang ada nggak Ray sangkalan atau Yesus. Bang Logika. Buka Yohanes 21-24. Nah, siapa yang menjadi saksi di situ? Bukan Yohanes yang menjadi saksi. Kok bukan Yohanes? Yohanes itu siapa? Gini loh bang. Yohanes kan sering itu mengutip perkataan Yesus langsung. Contoh Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, kan begitu. Sekarang Ini gini aja, valid Bang. karena pengakuan Yesus sendiri. Oke, Nah, itu kamu firman minta menjadi pengakuan manusia. Yesus ya kan? Firman itu Yesus pernah Ya. nggak mengatakan seperti itu. Sedangkan dalam pengakuan Yesus, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku telah aku berikan kepada mereka. Ini ada tercatat di Yohanes 17:8. Sekarang begini. Menerima firman justru sama seperti Musa Tapi menerima sendiri dibantah. Abang meminta penjelasan Yesus akan siapa dirinya. Saya kasih ayatnya. Nah, ada lebih penting lagi dari kesaksian Yesus daripada kesaksian Yohanes. Itu Yesus sendiri yang berkata. Apa jawab Yesus di situ? Tetapi aku mempunyai kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Abang baca Ya, Yohanes 5 yaitu segala ayat 19 pekerjaan. sampai 47. Nah, di sini juga penyaksian Yesus sendiri daripada penyaksian Yohanes yang lebih Apa yang penting dikatakan katanya. Yesus? Dari mana dia berasal? Memang kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah dari surga. Semua juga ciptaan-ciptaan ini, Sekarang ciptaan kita Allah ini berbicara dari Allah itu ciptaan yang sendiri. lain. Nah, Ya. sekarang Anda mau berbicara tentang ketuhanan Yesus, iya kan? Menurut Yesus siapa sih Yesus sebenarnya? Jangan menurut jemaat mingguan. Sekarang kita berbicara siapa Yesus menurut Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Iya, siapa Yesus menurut Yesus? Ayo kita buka data dalam Alkitab Anda. Kita buktikan siapa Yesus menurut Yesus. Buka Yohanes 5 ayat 19 sampai 47. Iya, harus Baca menurut silakan. siapa Yesus menurut Yesus. Jangan menurut manuskrip yang ditemukan. Saya menemukan tulisan di pinggir jalan tuh nggak tahu itu milik siapa, kan gitu. Pada mulanya Yesus firman sendiri, jangan sama-sama menurut dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat terakhir, di ayat 21 Yohanes nomor 24, di situ Yohanes sendiri yang mengatakan, dialah murid yang menjadi saksi karena kesaksiannya itu benar. Berarti di sini Yohanes juga hanya mencari data. Yohanes tidak tahu siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah firman. Kan seperti itu. Dan juga di dalam Yohanes 5:36, penyaksian Yesus itu lebih penting daripada penyaksian Yohanes. Kamu mau bantah itu tentang apa yang dikatakan Yesus? Makanya saya katakan, ayo kita melihat siapa Yesus menurut Yesus, bukan melihat Yesus menurut bapak-bapak gereja atau jamaat-jamaat mingguan. Memang Yohanes itu murid Yesus? Kan tidak. Siapa bilang tidak? Tidaklah. Dari mana? Siapa Memang bilang Yohanes murid Yesus siapa namanya? Yohanes murid Yesus siapa namanya? Iya, yang 12. Yang ke-12 siapa? Ya lihat sendiri. Siapa namanya? Benar siapa? Yohanes apa? Abang, Amoy, abang, semuanya, aku pamit dulu ya, mau lanjut nguli nih, cari sesuap nasi. Sekarang Assalamualaikum, akhwan fil Islam. Abang buka Yohanes 8. Insya Allah berkah ya, Bang. 21 sampai 9. Insya Allah Bang, Insya Allah Bang. Dengar ya. Kalau Paulus, dia ketika menulis surat, dia selalu memperkenalkan dirinya. Ketika di Bible itu Paulus menulis surat-suratnya, dia selalu memperkenalkan diri. Paulus memperkenalkan dirinya di Perjanjian Baru sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berbudaya Yunani. Sekarang Yohanes itu ke-12 murid Yesus, Yohanes anak Zebedius.
Apakah di Bible dia selalu mengatakan Yohanes anak Zebedius ataukah Yohanes Pembaptis? Tidak ada sama sekali. Tidak Sekarang ada. Bang, kalau dikatakan Yohanes murid Yesus cuma satu, Yohanes Pembaptis bukan murid Yesus, jangan disama-samakan. Benar, tetapi kalau benar-benar dia murid Yesus, dia selalu menyebutkan Yohanes anak Zebedius. Kenapa dia harus katakan anak Zebedius? Karena apa? Karena sama seperti Paulus, dia selalu memperkenalkan dirinya. Siapa yang menulis ini? Agar orang tahu. Memperkenalkan dirinya, bukan memperkenalkan dia anak siapa. Loh, di sana banyak nama. Contoh di 12 murid itu ada dua Yakobus. Ada dua Yakobus kan? Hah? Jangan kau paksakan yang di ada pikiranmu itu. Bukan terlalu kau paksakan. Bukan. Ini kitab. Ini Bible. Sekarang kita harus menjadikan Bible ini menjadi pedoman. Harus menjadi pedoman, benar-benar. Siapa tulisannya? Apakah Yohanes ini benar-benar Yohanes anak murid Yesus? Tidak. Jadi siapa? Ya kita nggak tahu. Sampai sekarang orang meraba. Siapa ini? Kalau kamu nggak tahu, jangan menyanggah. Yang menjadi dasar tadi saya bilang Yohanes anak Zebedius. Tahu nggak Anda di 12 murid ada dua nama Yakobus? Kalau kamu juga tidak tahu, jangan kau sanggah. Saya mengatakan tidak tahu penulisnya Yohanes siapa ini sebenarnya, bukan Yohanes 12 murid. Itu dia, yang pasti. Yang pasti bukan 12 murid. Dari mana kau tahu? Karena dia tidak memperkenalkan dirinya sebagai Yohanes anak Zebedius. Maksudmu perkenalkan sama siapa? Di tulisan lah. Paulus, jadi Anda tahu kan? Paulus selalu memperkenalkan diri ketika dia menulis surat. Kenapa jadi patokannya Paulus? Di Bible Anda kan ada tulisan Paulus. Iya, kalau Paulus ingin memperkenalkan dirinya bukan berarti Yohanes harus memperkenalkan aku anak Zebedius. Nggak harus begitu. Bukan aku anak Zebedius, menuliskan namanya yang panjang sesuai 12 murid Yesus. Itu aja. Nggak perlu dia mengatakan Yohanes anak Zebedius. Saya mau tanya, di antara 12 murid Yesus itu ada dua Yakobus. Anda bisa sebutkan Yakobus apa aja? Di situ sudah dijelaskan siapa-siapa saja. Yakobus bisa nggak Anda jelaskan agar tidak salah paham orang? Kalau misalnya ada Yakobus yang mana ini? Kan begitu. Coba bisa nggak Anda sebutkan? 12 murid Yesus ada dua nama Yakobus. Di mana? Di mana tulis itu? Dua anak Yakobus. Di 12 murid Yesus. Di mana tulis itu? Ya di mana? Aku bertanya samamu. Kau membuat statement tapi kau sendiri nggak tahu. Aku bukan ada membuat dua statement. anak Aku mau Yakobus. menguji Berarti kau kau dulu. udah pernah baca. Kalau kau sudah pernah baca, di mana? Enggak, aku mau menguji kepintaranmu, ketahuanmu dalam hal kitab. Ketahuanmu dalam bertanya. Dengar ya, dengar. Kau dengar. Kau dengar bagus-bagus. Jangan kau samakan persepsi cara teologi Islam dengan Kristen. Nggak ada urusan ke Islam. Kau pun semananya harum Bible kau kok. Kau kan bernarasi begitu. Aku mau karena uji kau pengetahuanmu. diwajibkan menghafal. Gini. Aku mau uji pengetahuanmu. Kalau kau merasa lebih tahu daripada aku, uji pengetahuanmu. Sebutkan dua nama Yakobus di 12 murid Yesus. Tapi kita berbicara Yohanes, kenapa lari ke Yakobus? Tapi kita membaca tadi data siapakah sebenarnya, apakah termasuk 12 murid Yesus? Kau kan membantah, kan begitu kan? Nah, aku sekarang mengatakan itu bukan Yohanes ke 12 murid Yesus. Dasarnya? Karena dia tidak menggunakan anak Zebedius. Itu dasarnya. Karena dia bukan penyaksi di situ. Itu dasarnya. Dialah murid yang bersaksi, entah murid siapa. Karena penyaksiannya itu benar, itu tulisan Yohanes, tapi di situ Yohanes bukan Yohanes yang bersaksi. Coba silakan siapa bisa open cam, buka Yohanes 21 nomor 24. Itu dasarnya untuk memastikan bahwasanya benarkah yang menulis ini 12 murid Yesus. Itu dasarnya. Makanya dia wajib menyebutkan Yohanes siapakah dia. Karena di antara 12 murid Yesus itu ada nama yang sama. Jadi kalau hanya menyebut Yakobus saja, oh ini bisa Yakobus siapa yang menulis? Makanya saya tanya,
di 12 murid Yesus itu ada 2 Yakobus. Untuk membedakannya bisa Anda sebutkan. Kan nggak bisa kan? Makanya wajib disanding. Paling tidak nama orang tuanya disamping atau nama inisial lain. Itu untuk menentukan. Belum lagi si Kulkas. Kulkas itu bukan murid Yesus. Bisa pula dia menulis. Dari mana jalannya? Pernah jumpa pun nggak si Kulkas tuh? Makanya di kulkas itu isinya sop, buah, daging, sayur. Ya, jadi begini Bang Blender. Jadi kalau mereka mau tanya lagi bahwa Lukas itu bukan murid Yesus, ayo kita buktikan. Kita buka silsilah Yesus dalam Lukas dan kita buka silsilah Yesus dalam Matius. Perbedaannya itu jauh banget. Jauh lah. Apa yang ditulis Lukas beda, apa yang ditulis Matius beda. Benar, benar. Makanya banyak berbeda-beda antara Yohanes, Markus, Matius, dan Lukas. Semua berbeda-beda. Bisa kutunjukkan perbedaannya di mana aja? Banyak. Kulkas itu anak buahnya Paulus, Bang. Benar, benar. Disitulah di misi kedua Paulus lah. Di situ Paulus jumpa sama Kulkas. Misi keduanya. Ini siapa yang bicara? Saya Blender. Oke, tadi yang kita permasalahkan kan siapa yang penulis Yohanes kan? Ya, Yohanes lah Bang. Nah, Yohanes kenapa kau lari ke Zebedeus? Loh, orang itu nggak saya paham, bertanya, 12 murid Yesus itu namanya siapa aja? Apakah Saya sebutkan boleh? Blender, saya sebutkan boleh. Ya selalu aja lah kau, aku diskusi sama dia, cakap biasa aja. Tugas kau nanti. Aku bertanya sama dia, gini, yang membantah pernyataan aku itu yang sebutkan. Kalau aku nggak boleh. Enggak, tadi kan dia membantah pernyataan aku, seolah-olah omongan aku salah. Makanya aku mau uji dia. Aku mau uji dia dulu. Kalau dia kata aku salah, coba kau sebutkan 12 murid Yesus, Yakobus aja dulu. Ada 2 nama Yakobus yang sama. Cara membedakannya bagaimana? Coba kau sebutkan. Coba kau sebutkan cara membedakan Yakobus, kedua nama Yakobus ini. Namanya. Bisa. Siapa tadi yang kata aku? Arjuna. Apa? Siapa minta? Coba. Blender. Ya. Tadi kan kalian meragukan siapa yang menulis kitab Yohanes. Saya katakan Yohanes. Ya. Jadi ngapain kau pertanyakan Yakobus yang 2 orang? Gini loh, apakah benar itu Yohanes murid-murid Yesus? Jadi itu siapa lagi? Loh, makanya kita uji, kita gali lah. Apakah dia benar-benar menyaksikan Yesus gitu loh? Gitu. Sekarang kau punya tidak. Dan itu kau punya tidak referensi kalau yang itu yang menulis ini bukan Yohanes. Ada referensinya, dasarnya adalah dia tidak pernah memperkenalkan diri Yohanes anak Zebedeus gitu loh. Hanya Yohanes saja. Tidak harus dikatakan itu. Kenapa gitu tidak harus dikatakan? Kenapa? Loh, banyak nama yang sama. Untuk memastikan keabsahan kitab itu. Bang Blender, ada berapa Yohanes? Kalau banyak, oke, ada berapa Yohanes? Kalau di 12 murid ada 1 Yohanes. Yang pertama Yohanes murid Yesus ada berapa? Ada 1. Loh, sekarang begini, kenapa dia tidak pernah menyebutkan, sedangkan Paulus saja memperkenalkan diri ketika menulis? Kenapa dia harus ada memperkenalkan diri? Paulus itu menulis surat. Halo, dia menulis pertanyaannya, kenapa saya juga mengatakan seperti itu? Dengar ya, kenapa juga saya mengatakan seperti itu? Karena di antara keempat ini, Yohanes, Markus, Matius, dan Lukas, banyak yang kontradiksi pernyataan-pernyataan mereka. Itulah cerita. Sekarang itu kalau kontradiksi itu kalian aja yang berpikir kontradiksi itu. Loh, kok kalian cemana nanya kalian? Kalian ngomong dasarmu meragukan itu tulisan kesaksian daripada Yohanes apa? Enggak. Kalian yang mengimani kok kami pula yang mikirkan. Cemananya? Tidak, yang bermasalah kan pikiranmu.
Apa? Izin Pak Kok di pikiran? Intinya gini aja, Cuma- bahwasanya penulis Yohanes itu jelas bahwasanya dia itu adalah Yohanes murid Yesus. Udah selesai. Dia aja mengakui cuma Coba satu kita Yohanes dalam uji murid ya. Yesus. Jadi Yesus selesai. disalib menurut Markus, Yesus disalib jam 9. Menurut Yohanes, Yesus disalib jam 12. Mana yang benar? Ini salah satu ya. Ini salah satu. Belum lagi yang lain-lain. Mana kesaksian yang benar di antara mereka? Banyak yang lain. Banyak di antara 4 itu. Banyak Intinya kontradiksi Bang, itu. kalau Yesus disalib menurut Markus jam 9 dan Yohanes jam 12, intinya apa di situ, Bang? Disalibkan Intinya atau kan tidak? berbeda kesaksian mereka. Berbeda, Pak. Makanya tadi saya bilang itu bukan kontradiksi, tapi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Jadi jangan kau bilang kontradiksi. Yang kontradiksi kalau itu, menurut bukan, sudut pandang yang saya mereka jelaskan, berarti Bang Blender, kalau yang kontradiksi itu berlawanan, bukan berapa. Itu memiliki persamaan, yaitu menceritakan tentang penyaliban Yesus. Kalau dia kontradiksi, kau bilang berarti si Markus menulis tidak disalibkan, si Yohanes menuliskan ya disalibkan. Begitu yang kontradiksi. Itu bukan kontradiksi tadi tuh. Loh, Itu kontradiksi jam 9 sama jam 12 itu kontradiksi berbeda namanya. waktu. Halo. Berbeda waktu. Ya cuman sudut pandang mungkin waktu sudut perhitungan jamnya itu berbeda. bagaimana Yudas meninggalnya? Perhitungan jam. Timotius mengatakan gantung diri. Kisah para Hitungan rasul jamnya itu mengatakan mungkin karena jatuh. berbeda saja gitu. Hah? Itu berbeda juga? Itu menurut kau sama juga gitu? Apa? Jadi Bagaimana Yudas meninggalnya? Si Matius mengatakan gantung diri. Kisah para rasul mengatakan karena jatuh. Itu menurut kau nggak kontradiksi? Banyak lagi yang lain. Nggak kontradiksi menurut kau itu? Gantung diri. Tadi kalau kau mengatakan, gantung diri. enggak usah dulu gitu. Kalau gantung kau diri. mengatakan itu kesaksian itu menurut dia, berarti kan itu menurut pandangan mereka. Berarti kan menulis itu tanpa didasarin mereka berjumpa dengan Yesus. Cuman aja. Siapa yang cerita yang gantung diri? Aku nggak ngerti nih arah apanya. Ini tadi cerita menguji. Kan begitu, menguji kebenarannya. Sekarang begini loh, makanya wajib itu ditulis di situ. Paulus aja selalu memperkenalkan diri dia ketika menulis surat. Yohanes tidak loh. Kau kalau menulis surat Yohanes anak Zebedius. Tidak ada Yohanes anak Zebedius. Tidak ada. Sekarang maksudmu Yohanes harus mengikuti cara Paulus gitu? Bukan cara Paulus, ini kan kitab. Pedoman lu, jadi pegangan umat Kristen, keimanan. Berdasarkan ini kalian tahu ajaran, berdasarkan ini kalian tahu Tuhan. Cumananya? Bang Gini, Blender. kalau memang itu sudah doktrin gereja, dia nggak baca Alkitabnya. 90% tuh umat Kristen nggak baca Alkitab. Sebentar. Izin dulu ya. Kalau gitu satu-satu yang kita bahas. Ini yang mau dibahas itu tentang penulisan Injil Yohanes atau apa? Jangan langsung pergi nanti ke sana tentang kayak Injil, yang Yudas segini. semua Oke. kitab Iya. Bible kalian Iya. itu sama Satu sekali. Dengar dulu ya. Aku mau mengatakan Bible kalian itu sama sekali orang-orangnya tidak pernah berjumpa Yesus. Dari mana kamu tahu Injil apa? Bang Blender, apa referensimu mengatakan itu tidak pernah berjumpa dengan Salah Yesus? satunya Paulus. Siapa bilang salah satunya Paulus nggak pernah jumpa dengan Yesus? Tunjukkan dalilnya di mana dia pernah bertemu dengan Yesus. Jadi Ketika kalau dia Petrus itu yang buta, kalau ketika dia yang buta itu, Anda sudah kesaksian baca dia, itu? Anda sudah baca? Sudah baca? sudah ketika dia mau Kalau pergi memang ke Anda sudah baca, Anda tidak akan mengatakan dia di situ pernah berjumpa, tidak akan. Jadi Kalau yang Anda paling benar-benar benar sudah mana? baca. dia Injil yang paling benar mana? Yesus. Coba Ada saya suara. tanya ya, benar ya, itu dusta Paulus yang paling nyata. Saulus, Mana buktinya? kenapa kau Tunggu, aniaya ada aku? buktinya nggak? Ada buktinya nggak itu dusta? Saulus, kenapa kau aniaya aku? Bukan aniaya murid-muridku ya. Kenapa kau aniaya aku? Pertanyaannya, kapan pula Saulus menganiaya Yesus? Blender, pertanyaanmu bagus. Dengarkan, Yesus pernah menyatakan kepada murid-muridnya ketika dia mengutus, siapa menolak muridnya, maka dia sama dengan menolak dirinya sendiri. Lantas apa mau kau bilang? Kalau dianiaya muridnya, berarti dia menganiaya Yesus Kristus. Apa mau kau bilang di situ? Kau tahu arti aniaya?
Menganiaya kan ya kayak perbuatan-perbuatan jahat lah, itu aja. Jangan lari ke arti aniaya. Tadi yang katanya kan perjumpaan Yesus dan Saulus gitu. Itu dulu. Aniaya itu enggak, arti aniaya itu perjumpaan langsung secara fisik kan? Itu aniaya kan? Jadi mau kau perdebatkan juga Enggak, kalau arti Yesus aniaya dulu. mengatakan, Arti aniaya ya, dulu. Jadi kalau Kita menolak, bicara kalau- bahasa Indonesia ya. Kita bicara bahasa Jangan. Indonesia. Oke. Arti aniaya itu apa menurutmu? Halo, kau bilang kalau orang menganiaya harus jumpa dulu. Nah, saya tarik tadi analoginya. Yesus pernah menyatakan Gini kepada aja deh, muridnya. aduh kelamaan. Oke. Gini aja deh, tunjukin aja Injilnya kamu mana. Mana Injil Iya kamu? ya. Sekarang begini, ini cerita bukan soal meragukan. Injil Kalau yang meragukan itu diturunin Allah urusanmu. mana? Itu beban hidupmu itu, nggak beban kami itu. Kita bandingkan aja Sekarang Injil yang topiknya apa? diturunkan Kan Allah pertanyaannya mana? apa? Kan begitu. Jangan nyalahin Injil yang ada, Injil yang diturunkan diturunkan itu Allah Injil mana? yang ditolak Nggak mereka, ada. Kak. Injil yang ditolak gitu, bukan Injil yang sebenarnya. Di mana? Mana Injil yang diturunkan Allah? Injil yang kita Mana? Injil yang kita panutan pakai. nanya Kawan, banyak tadi banget dari tadi pertanyaan ini. Bang Blender, Mana sih sebenarnya? apa arti aniaya? Jawab. Silakan dijawab apa arti menganiaya. Kamu Definisikan paham biar arti sama aniaya? persepsinya. Tidak paham. Kamu tahu arti aniaya? Tunggulah ketika diskusi Apa tuh aniaya tuh, Bang? Jawab aja, satu-satu jawab aja. lah. Ketika diskusi satu-satu. Ini saya pakai soundcard dan ya. Jangan suara saya lebih besar daripada kalian nih. Ya. Lanjut, Bang. Coba jelaskan dulu Ya. arti aniaya. Jelaskan dulu arti aniaya. Kita menguji perkataan kalian. Kita di sini bukan untuk debat, bukan untuk ribut ya. Kita uji secara akademis ya. Jangan bawa dogma. Jangan membodoh-bodohin. Kita sama-sama orang Indonesia. Ya, apa yang kita pahami yang tertulis gitu loh. Jangan jadi bodoh gara-gara dogma. Coba arti aniaya itu apa? Coba Aniaya ini bahasa enggak. ini Kau bahasa paham Indonesia. aniaya apa? Ya. Ini gini, korelasi dari pernyataanmu tentang aniaya itu apa gitu? Tadi kamu bilang Saulus itu berdusta. Kamu ambil dari contoh karena menganiaya. Apa Aniaya itu secara langsung melakukan aniaya, secara Kalau langsung, menolak- kontak langsung, Kalau menolak, bertemu langsung. oke, menolak bertemu langsung ya. Berarti ya Kok udah. menolak nggak usah bertemu kau- langsung? Cemana menolak bertemu langsung? Enggak. Arti Kalau kata aniaya Yesus- itu kalau- secara kalau dibilang langsung Yesus- bertemu. Enggak. Kalau dibilang Yesus, siapa yang menolak muridnya berarti menolak dirinya. Apa mau kau bilang? Jangan dulu lari kemana-mana. Enggak, Ini bukan. kita bahas Kamu itu- aniaya. Enggak, kamu itu apa? Kita bahas aniaya tadi. Yang kita bahas itu bukan aniaya, tetapi pendustaan tentang Paulus. Kamu aja Iya, kan? pendustaan Aku lagi nggak mau tahu. Paulus. Iya, Ah, pendustaan oke. Paulus. Di mana oke? buktinya? Di mana Yang buktinya? pertama di situ Saulus mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa kau aniaya aku? Nah, arti aniaya itu secara langsung bertemu. Dari mana Ya, kau tahu, Bang? secara fisik bertemu langsung, secara langsung. Nah, sekarang pertanyaannya, sebelum di Damsyik, di mana Saulus dan Yesus pernah bertemu dan menganiaya Yesus? Sebelum di Damsyik. Coba. Dengarkan, biar saya jelaskan ya, biar saya jelaskan. Tadi saya sudah mengambil analoginya seperti mana, seperti apa. Yesus pernah menyatakan, ini sama ya. Yesus pernah menyatakan kepada muridnya, bahwasanya siapa menolak muridnya, dia menolak Yesus sendiri, oke? Nah, sama seperti itu. Kamu juga jangan punya tafsir Mana sesat. bang, konteks ini menganiaya bang. Coba definisikan Ya apa sudah, itu sama arti loh, aniaya sama apa lah. coba kamu definisikan aniaya. Jangan-jangan kamu nggak paham kata-kata aniaya itu apa? Kalau kutabuk kepalamu buat semuanya, sekarang, aku Bang sama aja Abangku di menganiaya sini, kamu. buat para muslim, Oke. turun pamit dulu ya. Coba Karena mau aktivitas definisikan Assalamualaikum. secara bahasa apa itu aniaya. Jangan kami menganggap Nggak usah semua orang definisikan. paham apa arti aniaya itu. Dari 200 orang yang nonton ini belum tentu orang paham apa arti aniaya itu. Silakan dijelaskan dulu apa itu Kalau aniaya. orang itu nggak paham, buat apa aku mau memahamkan orang itu gitu? Oke, Aku kalau di sini begitu mau nggak usah membela kesini, imanku. nggak usah debat. Abang Bukan, nggak aku paham membela bagaimana imanku. menjelaskan Enggak. aniaya itu apa? Apa aniaya itu? Coba jelaskan.
Bang Baroka, aku di sini bukan sebagai guru untuk apa itu aniaya, apa itu ini. Kamu di sini ngapain? Ditanya apa itu aniaya, kamu tak bisa jawab, tak bisa mendefinisikan. Saya udah cari contoh, saya udah bilang contohnya tadi kan. Kalau aku tabok kepalamu sekarang, aku sama saja menganiaya itu kamu. contohnya Bang, saya bilang ya sudah. Dari contohnya itu bisa didefinisikan. Saya nggak minta contoh. Selesai. Kami tidak minta contoh. Kami Kamu minta tidak apa minta itu contoh, tapi saya aniaya. kasih contoh. Saya tidak minta definisi, tapi kamu minta definisi gitu. Sekarang tinggal dijawab aja, ngapain Bang. aja belajar Apa di, itu aniaya kamu gitu. belajar Alkitab itu ngapain aja? Ditanya Contohnya. apa Jawab definisi aja, Bang. aniaya, dia Aniaya jawab itu dengan artinya apa contoh. gitu loh. Kalian nggak paham aniaya? Itu kan tadi kan abang kan contoh. Sekarang tanyakan aniaya itu apa artinya gitu loh. Tinggal dijawab aja. Dari contohnya kalian nggak paham. Ku ikutin contoh kau ya. Contoh kau berarti kau langsung menabok Barokah ya. Nah sekarang sebelum di Damsik, kapan Saulus menabok Yesus? Ada dibilang menabok. Tapi kau memberikan contoh tadi kayak gitu, Iya. menabok, kau bilang secara langsung. Contohnya menabok kan, Iya tapi kan, menganiaya itu. katanya. Ya iya, itu contohnya. Kau memberikan contoh. Nah pertanyaan aku berarti kan begitu juga. Kapan Saulus itu menabok Yesus? Kalau tidak dibilang menabok, jangan kau tambah-tambahi. Tetapi yang kita permasalahkan adalah Kau aniaya. memberikan contoh. bukan. Ku ikutin contohmu. Cepat aja kau. Kalian kan minta definisi. Nah, saya kasih Iya. contoh. Nah, habis itu kalian ambil lagi contohnya ke Dari nasi yang mau premisnya kalian salah apa. Bang. Kalau kita ketika berdebat kita ini ada 9 meja loh. Ada 9 meja, kita lagi representasi. Apa permintaan grup 1 menanyakan pada grup kedua, apa definisi aniaya? Anda menjelaskan contohnya kan? Aniaya ini ya, Lucu. aniaya. Apa Aku aniaya? jawab ya. Ya. Aniaya, ya Paulus kan jelas Paulus itu menganiaya jemaatnya. Bu. Menganiaya jemaatnya. Jangan mengatakan sesuatu menganiaya tapi Anda sendiri tidak paham apa itu aniaya. Enggak, gini aja deh, menurut abang yang bertanya ini definisi aniaya apa? Saya menanyakan pada Anda malah menanyakan kepada saya. Anda jelaskan dulu. Kan abang aniaya, saya kasih. Kita Nanti kasih saya contoh, akan abang nggak mau menjawab terima. setelah Anda menjawab dulu. Paham itu? Itu ada di dalam kitab juga. Aniaya itu apa? Aniaya Apa? itu Aniaya ya, apa? Silakan jawab. Apa itu aniaya? berbuat jahat, zalim kepada orang lain. Itu aniaya, setahu saya. Ya, oke, betul. Lalu Saya masalahnya setuju. di mana? Ya Oke. udah, terus Bang Lenis lanjutkan. Ya. Tapi aniaya itu nggak mesti fisik. Nah ini harus digarisbawahi. Aniaya itu nggak mesti harus jumpa secara fisik. Misalnya nih, saya sama abang nih, saya beri abang hutang, lalu saya kasih bunganya banyak-banyak. Itu saya menganiaya abang, ya kan? Nah itu harus digarisbawahi. Jadi mikir tuh jangan terlalu dangkal. Tidak secara fisik. Itu menganiaya tidak secara fisik diberikan analogi. Masa Anda nggak paham? Aku ikuti narasimu. Kapankah Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsik? Oke, aku jawab ya. Ingat ya, ini menganiaya langsung ya, bukan menganiaya murid ya, bukan menganiaya murid. Ini langsung ya. Tidak ada di situ Saulus mengatakan, Saulus, kenapa kau aniaya murid-muridku? Tidak ada ya. Ini langsung. Coba, bukan. Ya melakukan penistaan agama itu menganiaya Allah kamu nggak? Astaga. Menyakiti Allah kamu nggak? Astaga, Bu, ini dalam konteks kalau di dalam ibu dalam konteks pengadilan, sebentar Bu, dalam konteks pengadilan di hadapan hakim, ketika orang mengadili itu dihadapkan pada suatu bukti. Kalau misalnya hanya kata-kata, itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti, Bu. Iya. Ya, dalam konteks artinya saksi kalimat syahadat juga tidak bisa dijadikan sebagai bukti kalau gitu. Bentar, jangan kemana-mana Bang. Ini aniaya dulu. Aniaya kamu jangan harapnya begitu. Kalau ibu mengatakan tentang sesuatu hal yang gaib, misalnya menganiaya, membuat orang sakit hati berupa ucapan, itu tidak ada bukti. Itu Kalau tidak ada bentuk, Bu. Itu tidak ada bentuk. Anak kamu Bentar. Anak kamu dianiaya. Belum selesai. Saya belum selesai. Bukti ya.
Ibu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada karena tidak ada bukti, betul? Tidak ada melihat. Ibu tidak melihat Muhammad, tidak ada. Ketika ibu mengatakan menganiaya Yesus dalam hal gaib, sesuatu hal yang gaib tidak ada berarti tidak ada. Yang diminta di dalam persaksian itu adalah bukti. Bukti otentik, tanda aniaya itu Faktanya kan apa, Allah pernah minta ketemu atau dibela. tidak? Pernah ketemu atau tidak Saulus dengan Yesus? Ketika Yesus dalam bentuk cahaya, apakah itu merupakan bukti bahwa Yesus itu ada? Ada bertemu dengan Yesus, dengan Paulus enggak? Jadi maksudmu Bang, karena tidak dilihat manusia Allah, jadi Allah itu nggak ada gitu? Ya itu kan definisi Anda. Enggak lah. Saya pada definisi Anda ketika mengatakan bahwa Yesus dalam bentuk terang, cahaya terang itu tidak menunjukkan buktinya gitu. Itu tadi yang bilang. Bentar. Bukan, jangan sebentar-bentar aja, Bang. Jangan lari-lari. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah dalam bentuk cahaya terang yang menyilaukan Paulus, hanya dengan suara-suaranya, apakah Ini Yesus jadi itu kemana-mana. adalah cahaya Aduh. apakah Yesus itu Bisa nggak berdiskusi, Ten? suara dan cahaya doang? Anda tadi enggak, saya dengar tadi tentang syarat ya. Bentar, tadi siapa si Lopez, sabar ya. Satu-satu. Tadi si Lopez apa? Syahadat ya. Apa tadi gimana? Coba Anda ulangin. Enggak kan tadi abang itu berbicara masalah hukum, jadi ya saya bawa ke situ. Apa tuh? Coba lagi. Gak usah masalah aniaya dulu, gak usah lari-lari. Masalah aniaya, gak usah lari-lari kemana-mana. Masalah aniaya. Kalau kalian tidak bisa membuktikan sebelum di Damsyik Saulus dan Yesus pernah menganiaya atau pernah bertemu, berarti sah. Itu berarti Saulus berdusta. Kalau gitu pasal penistaan agama nggak usah ada. Ya, kemana larinya penistaan agama? Sakit kalau udah. Nah, kemana dah? Nggak usah, Allah kan nggak usah dibela. Ya udah sakit Kenapa tuh ya. Allah merasa teraniaya? Kemana larinya ke penistaan agama? Apa hubungannya aniaya sama penistaan agama? Sakit tuh. Nggak aja. Coba kalian tunjukkan dalilnya. Sekarang begini, apabila aku menyatakan bahwasanya ketika di Damsyik Saulus dan Yesus itu berdusta, Saulus berdusta. Nah, kita uji apakah pernyataan aku benar atau tidak. Makanya di situ kita uji kapankah Saulus menganiaya Yesus sebelum di Damsyik. Tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada berarti benar Paulus berdusta. Bang Blender, kau minta bukti secara fisik, Bang Blender. Jadi begini, untuk membuktikan kedustaan Paulus, sebentar sedikit saya. Sebentar sedikit. Gini. Untuk membuktikan kedustaan Paulus di sini, sebentar panutan. Untuk membuktikan kedustaan Paulus di sini kan dikatakan begini, bahwa di sini Paulus melihat cahaya dan cahaya itu adalah Tuhan karena dia berkata di dalam Kisah Para Rasul 9, dia rebah ke tanah lalu dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Berarti yang dilihat di cahaya di sini adalah Tuhan. Jadi di sini pernyataan Paulus ini sangat membingungkan juga. Ini dustanya yang paling besar juga. Karena di dalam 2 Korintus 4 nomor 8, yang kekal itu katanya yang tidak bisa dilihat, berarti adalah Tuhan. Yang tidak kekal itu yang bisa dilihat. Nah, di sini kita sudah dapat satu poinnya. Yang kekal tidak bisa dilihat, yang tidak kekal dapat dilihat. Berarti yang dapat dilihat itu bukan Tuhan. Dan di sini yang berdusta yang kedua, Yesus. Di dalam Yohanes 5:37 situ Yesus berkata kan seperti ini, orang tidak bisa mendengar suaranya, melihatnya pun tidak. Jadi di sini Yesus ini tidak konsisten dengan pernyataannya dalam Yohanes 5:37. Kalau seumpamanya Yesus tidak bisa dilihat dia sebagai Tuhan, mengapa dia muncul di hadapan Paulus? Dan mengapa juga Paulus bisa melihat Tuhan, sedangkan di dalam 2 Korintus 4 nomor 8 bahwa yang kekal itu tidak dapat dilihat. Di sini ada dua kebohongan. Apa dasar kau membilang Alkitab Anda sendiri tidak bisa dilihat? Nah, di situ baca Alkitab Anda sendiri. Di dalam Yohanes 5:37, Yesus berkata Tuhan itu tidak dapat dilihat dan tidak dapat didengar. Itu pernyataan dari Yesus sendiri. Nah, kenapa dia memunculkan dirinya di hadapan Paulus kalau seandainya dia Tuhan yang tidak bisa dilihat? Aneh kan? Nah, itu juga pernyataan Paulus di dalam 2 Korintus 4 nomor 8, yang kekal itu tidak dapat dilihat, berarti Tuhan. Tetapi Yesus menampakkan diri, berarti Yesus bukan Tuhan. Jelas tidak? Lanjut Bang Blender. Kau baca tidak bilangan? Hah? Kau baca tidak bilangan kalau Musa berhadapan dengan Tuhan? Sebentar, bilangan juga tertulis di situ. Nomor 19. Keliru. Nggak ada dibilang di situ. Apa yang kekal itu tidak bisa dilihat. 2 Korintus 4 ayat 8 aja kau keliru. Dari mananya? Coba cari dulu referensimu. Banyak mengatakan
Tuhan tidak bisa dilihat. Enggak, Yohanes jangan banyak 5:37. mengatakan, tapi dia mengutip 2 Korintus 4 ayat 8. 6:16, Jadi nampak 2:33 kebohongannya banyak. gitu. Di sini berbunyi begini. Banyak. 2 Korintus Sebab 4 kami ayat 8 tidak ya. memperhatikan yang kelihatan, Ayat berapa melainkan itu? yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah yang sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Di mana? Di mana? 2 Korintus 4 nomor 8. Mana ada? Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Tuh, makanya Nah, tapi di sini tertulis, gini ya, saya segala ambil kami- aja Bang Edos biar enggak panjang kali lebar ke tinggi. 1 Korintus 1 2 Konten Korintus. ini ya karena kebodohannya kayak gini. Nah, Jangan bohong-bohong sedangkan dong. tadi motif aja kita. pertanyaan saya yang di awal belum dijawab, udah melebar kemana-mana nih. Hah? Itu Ayo, clear. Panutan Lopez, kalian 3 lah, jawab pertanyaan saya yang tadi. Tuh, belum ada jawaban. Apa pertanyaanmu? Belum sampai Bang Akal? kemana-mana. Apa? Apa pertanyaanmu? Apa ciptaan Yesus Kristus? Tunjukkan datanya. Jelas dikatakan dalam Yohanes ya Bang. Di dalam dia dunia Satu orang lari diciptakan. Blender. Apalagi segala sesuatu dijadikan dia oleh dia dan Aku tanpa dia nanyanya tidak ada Yesus, satupun bukan yang dia telah jadi. Allah Bapa Roh Dari Kudus Roh segala Halus. yang telah Yang kutanya terjadi. Yesus. Apalagi Perbaiki Yang pertanyaanmu. kutanya Yesus bukan firman, bukan Allah, bukan dia, bukan Roh Kudus. Perbaiki Halo, itu kan pertanyaanmu. kamu. Jelas Alkitab kami mengatakan Apa bahwa yang Yesus itu adalah firman. yang Yesus ciptakan? Bantah dulu. Kok di Bantah Al-Quran? dulu. Pakai data Kan yang mana bodoh. kamu membantah bahwasanya Yesus disebut firman? Pakai data mana kamu Aduh, membantah? firman Bantah menurut dulu. KBBI adalah perkataan, bukan manusia. Itu menurut KBBI-mu. Jauh sebelum Loh, KBBI. Bible Anda jauh sebelum bahasa- KBBI. bahasanya apa? Halo, jauh sebelum KBBI Bible ada. Anda bahasanya firman apa? Tuhan ini, Injil Yohanes Saya ini sudah tanya, ada. jawab dulu Bible Oke. Anda bahasanya apa? Bahasa Roh Halus. Apa? Banyak bahasa Bible kami banyak bahasa gitu. Banyak bahasa. Kalau teos itu Tuhan kan gimana? Kalau bahasa Theos banyak itu berarti Allah. teos, Tuhan kan ya? Theos itu Gitu. Allah. Jangan apa kamu? Jangan Theos itu keliru. bukan Allah. Theos itu Allah. Teos itu Tuhan. Kau udah bertanya sama orang Yunani. Aduh. Kau udah Makanya bertanya sama ketika orang Bible Yunani. dalam bahasa Indonesia, kalian aja Lebih pintarnya berbelit. kau Apalagi dibanding bahasa orang Ibrani, Yunani, bahasa Yunani. atau kamu yang orang Indonesia berbahasa Menurut Yunani. KBBI, firman itu adalah Jangan perkataan. KBBI. Jangan Bible KBBI. Anda itu bahasanya apa? Anda Halo. tinggal di mana sekarang? Jangan Saya KBBI. tanya. Kamu yang Anda melebar. tinggal di mana sekarang? Anda tinggal Bukan di masalah tempat Yunani. tinggal, Bang. Saya Bukan tanya masalah tempat dulu. tinggal. Saya loh. tanya Anda Kamu tinggal di bilang mana sekarang? tadi Di Indonesia. Jangan melebar. Enggak, tunggu dulu. Di jangan Indonesia melebar. itu bahasanya apa? Nah, Apakah bukan, Indonesia kamu bahasanya bilang jangan Inggris? melebar. Apakah Indonesia bahasanya Aramaik? Apakah Indonesia bahasanya Ibrani? Nah, kamu tinggal di Indonesia, kamu punya kitab bahasa Indonesia enggak? Kamu akui enggak bahasa Menurut Indonesianya? KBBI, kamus besar bahasa bilang Indonesia, jangan melebar, firman malah adalah tawaf loh. perkataan, Loh, bukan akal bukan logika. manusia. Namamu aja akal logika, tapi kamu itu tadi bilang jangan melebar, tiba-tiba udah Tunjukin melebar. saja datanya di mana Yesus Bukan. ciptakan. Apa Tadi- Yesus ciptakan? Nah, Tunjukkan. saya bilang bahwasanya tadi saya udah Ya bilang ampun, Yohanes udah 1 jelas. ayat 3 jelas. Apa yang Yesus ciptakan? Tunjukkan satu. Satu saja. Yohanes 1 ayat 3 jelas. Oke. Apa? Nah, kalau kamu tidak terima bahwasanya Apa Yesus namanya? adalah firman, tunjukkan Aduh, datanya. goblok, Oke? goblok. Yang saya tanya Yesus firman, kau balikkan. Orang bodoh selalu berteriak-teriak kepada orang pintar bodoh. Udah? Di mana firman itu Yesus? Gak peduli aku. Hah? Nah, Sekarang ini gini, nggak peduli. Sekarang begini, firman itu yang kami sebut Yesus, bantah dulu pakai datamu itu dulu. Kalau memang firman bisa, itu kalau nggak bisa siapa? sudah selesai. Bang, Oke, kita pakai bahasa jangan internasional bertanya. ya, Bang. Firman itu Pakai siapa? Google ya. Jangan Coba, pakai, coba, pakai coba, KBBI coba. nggak dipakai. Yesus, firman itu Yesus. Aduh, nggak ada situ firman Yesus. Loh, Satu, kenapa? semua Bible Firman telah tidak ada menjadi menyatakan firman manusia. Yesus. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Gak usah dan kita diam di bicara-bicara antara ayat, kita. sampulnya Dan dulu kita telah bahas. melihat kemuliaan Masalah ayat Allah dari kemana-mana. kemuliaan Sampulnya yang dulu diberikan yang menulis itu kepadanya benarnya sebagai itu aja anak dulu. Tunggal Bapa. Gak usah bicara-bicara ayat, sampulnya dulu. Kalian minta data loh. Kalian Itu minta dulu data, yang menulis kan? ini benar enggak? Itu dulu, nggak usah dibahas-bahas ke dalamnya. Kalau yang nulis jelas bermasalah, Yohanes. bagaimana Bang nulisnya? Ander, penulisnya jelas Benar. Yohanes. Buka di Yohanes 21 ayat 24. Sekarang begini, Apa tadi katanya? coba kau tunjukkan Dia dalil di mana Paulus bertemu menganiaya. Tunjukkan dulu, bisa enggak? Kalau Tadi kau jangan nggak bisa melebar. menunjukkan berarti benar ya. Tadi jangan Ketika melebar. Kitab Yohanes itu bukan Iya. Yohanes yang menulis. Tadi jangan melebar. Jadi inilah akibatnya menuhankan Sekarang pakai anak KBBI. manusia. Gini jadinya. Tadi pakai KBBI, Makanya. sekarang jangan melebar.
Tidak Lebih ada baik. firman sama dengan Yesus. Lebih baik Saya tanya menuangkan di mana Tuhan ada manusia firman sama dengan yang Yesus? menjadi manusia Kemuliaan daripada sebagai menuangkan anak batu. tunggal Tidak Bapa. ada dijelaskan Anak tertulis di tunggal situ. Bapa. Ya. Saya mintanya data yang tertulis. Firman adalah Yesus. Ya. Anak tunggal Bapa. Saya berbicara data yang tertulis, bukan data yang Anda framing dari muncung Anda, congor Anda. Loh, Saya minta data tertulis firman itu adalah anak Yesus. tunggal Bapa. Anak Saya tunggal cuma Bapa. minta data firman itu adalah Yesus. Itu saja yang tertulis. baca Yohanes Bukan itu. anak tunggal Bapa, Penulisannya gitu. mau anak tunggal Bapa, mau anak tunggal Penulisan- siapapun, saya tidak peduli. Baca Yohanes itu. Halo, Apa lagi? kamu berarti hanya percaya Saya kepada, tidak peduli. Saya pengen lihat firman asumsi-asumsi itu aja adalah gitu. Yesus yang tertulis. Silakan. Oke, kalau kayak gitu, kupulangkan pertanyaan. Di mana di situ dibilang firman tidak Yesus? Ada nggak tertulis? Aduh. Firman tidak Yesus. Ketika Baru- ditanya malah balik nanya. Kan gimana sih Anda jawab saja lah. Nah, begitu. Iya, memang harus ada logika Bukan, baliknya. pakai standar sama, pakai standar yang sama kita. Pakai standar yang sama. Aduh, Oke, nanti apa saya pertanyaannya? Pertanyaannya apa putar-putar tadi? otak kalian. Kalian marah. Begini ya, begini sebentar ya. Masalah firman dan Yesus itu aja nggak pernah ketemu. Sebentar ya. Ketika di Damsyik ya, Saulus itu matanya buta. Lalu murid-muridnya menyarankan untuk pergi ke Ananias menyembuhkannya. Hanya Ananias yang bisa menyembuhkan. Ketika Saulus berjumpa sama Ananias langsung berkata, tolong sembuhkan mataku. Ananias tidak mau melakukannya karena dia tahu siapa Saulus. Kemudian Saulus berkata bahwasanya aku tadi Salah, ketemu Pak. Tuhan dan Tuhan yang Percakapan menyuruh Yesus aku dengan untuk menemui. Ananias itu. Dengar dulu lah orang bicara. Dengar kalau kau Jadi salah. udah Terus dilanjutkan kalau kau salah. setelah Saulus berkata, apa gara-gara rupanya apa? yang dikatakan Tuhan terhadap kau? Dia Saulus, buta Saulus, gara-gara kenapa apa? kau aniayaku? Langsung ditampar Saulus sama Ananias. Dia Langsung buta ditampar. gara-gara apa? Ketika ditanya sama murid-murid Paulus, Ananias bertanya, benarkah yang diucapkan Saulus? Muridnya berkata, kami mendengar tapi tidak melihat. Dan murid lain mengatakan, kami melihat tapi tidak mendengar. Ini udah kesaksian yang nggak jelas. Kenapa kesaksian yang nggak jelas? Lah, Tapi ada kesaksian itu kan? di mana kesaksiannya yang jelas kayak gitu? Kalau kedua Mereka saksi sudah berbeda menyatakan pendapat, kesaksiannya. Ada yang dua melihat, ada yang murid berbeda mendengar. pendapat. Dua murid berbeda pendapat. Dua Iya. murid Paulus. Dua Iya. murid Paulus berbeda pendapat ketika ditanya Ananias. Masalahnya apa? Masalahnya itu dusta yang nyata dilakukan Paulus. Kok dusta yang nyata? Iya betul, dusta itu. Dusta. Dusta yang nyata. Jadi bisa dikatakan Paulus dan Yesus tidak pernah bertemu sama sekali. Bagaimana mungkin mereka tidak pernah bertemu? Dia menulis tentang Yesus. Bagaimana mungkin? Apakah itu bisa menjadi acuan? Oh tidak. Tidak pernah bertemu gimana? Ini Makanya aneh-aneh aja semua apanya. pernyataan Yesus dibantah oleh Paulus. Itu kan Yang menurut mana orang dibantah? Islam. Banyak lah, nggak usah kita sebutkan, banyak lah. Coba sekarang gini, kalau kita mau menguji, tunjukkan dalilnya, biar klop kita diskusi. Kalau nggak gini-gini aja, tunjukkan dalilnya di mana Yesus dan Paulus pernah bertemu sebelum di Damsyik. Itu aja dulu, tunjukkan dulu. Iya betul, betul. Biar klop diskusi kita, kalau nggak kemana-mana aja nanti nih. Setuju. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Tunjukkan dulu dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya, di mana pernah bertemu. Itu aja dulu. Selesaikan dulu ini. Nanti kan nggak kemana-mana. Zamannya pun beda, Bang Blender. Paulus sama Jadi jangan kalian bantah. Kalau kalian mau bantah pernyataan aku, dianggap aku bohong, ayo kita diskusi lah secara akademis. Jangan gitulah. Tunjukkanlah dalilnya kalau aku bohong. Kita kan berdasarkan apa yang tertulis. Ayo buktikan. Lopez. Oten siapa? Buktikan. Jadi ngapain kita bahas yang tertulis kalau kau nggak mau apa yang tertulis? Ya, Maksud aku, ini loh, maksud aku begini loh. Aku mengatakan Paulus itu berdusta ketika di Damsyik. Kalau kalian membantah pernyataan aku ini, ya udah tunjukkan dalilnya. Itu aja. Bantahlah dengan Tunjukkan dalilnya. data Anda gitu ya. Di mana Yesus dan Paulus pernah bertemu sebelum di Damsyik. Itu aja, tunjukkan. Kalau memang perkataan aku ini salah. kenapa harus ada pertanyaan itu? Loh, kan aku udah Itu mengatakan yang membuktikan dusta kalian Paulus. itu berdusta si Paulus. Apa lagi? Itu yang bisa membuktikan bahwasanya Paulus itu berdusta.
Lopez mau dalil kalau Paulus itu berdusta? Mau. Ya silakan Aku aja. jerat imanmu dengan tipu daya. Satu. Dengan memberitakan, nanti aku buka ya. Itu pokoknya isinya itu, dengan dustaku mengapa kamu masih menghukumi aku dengan sebagai orang pendosa. Aku cari lengkapnya ayatnya. Abang ini udah baca Alkitab sepenuhnya, udah belajar teologi Emang kamu Kristen. sudah membaca sepenuhnya? Saya Kalau tanya dibaca abang, karena bebas abang menafsirkan. semuanya makin nggak nyambung sih Iya ceritanya. benar kalau dibaca bebas literal gitu nggak nyambung. Udah jangan kemana-mana. Kok jangan Jawab kemana-mana? itu. Mana Kita- pertanyaan? kita itu ada sekolahnya, bukan sembarangan saya baca. kan nambah data. Kalau Paulus itu memang menjerat imanmu dengan dusta, dengan tipu daya. Sekarang kamu jawab, Paulus pernah bertemu dengan Yesus kapan? Ya di Damsik itu. Iya, aku Itulah mengatakan itu tadi yang dusta. ditanya Bang Aku Blender, mengatakan itu itu dusta, dusta di Damsik itu. Benar itu. Oke, yang kedua sini, saya kasih bukti bang. Yesus sebelum diangkat ke langit itu berkata, Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebab jika aku tidak pergi, maka dia tidak akan datang. Itu mengenai Roh Kudus. Sekarang yang turun menemui Paulus siapa? Yesus atau Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu dalam bentuk cahaya? Atau dalam bentuk suara? Yang dapat dilihat atau suara yang dapat didengar? Apa itu Roh Kudus? Menurut kamu itu yang datang siapa? Iya. Yesus berkata, Maria, aku akan pergi kepada Bapa kan? Nanti kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, dia Roh penghibur itu tidak akan datang. Roh kebenaran, bukan Roh Siapa Kudus, roh Roh kebenaran. Siapa Roh kebenaran itu? Nah, menurut Alkitab siapa? Siapa? Menurut Jangan bilang siapa? Paulus. Siapa? Jangan yang bilang menurut Paulus, Alkitab? Roh kebenaran itu Paulus.